Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, pasca penembakan yang dilakukan terhadap AKP Rianto Ulil, Polda Sumbar akan memberi sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH kepada sang pelaku, yaitu Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Polisi juga tengah menyelidiki keterlibatan oknum polisi terkait tambang ilegal. Inilah kondisi rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang rusak setelah ditembak oleh AKP Dadang Iskandar. Pelaku AKP Dadang sebelumnya menembak rekannya yakni Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil, lalu setelahnya menembak rumah dinas Kapolres. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun rumah mengalami sejumlah kerusakan. AKP Dadang Iskandar diketahui menembak korban AKP Rianto Ulil di tengah pengungkapan tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku Kabag Ops Polres Solok Selatan menghampiri korban Kasat Reskrim di lapangan parkir Mapores saat pelaku tambang ilegal diinterogasi di ruang penyidik. Sejumlah saksi mendengar 2 kali suara tembakan sebelum akhirnya menemukan Kasat Reskrim tergeletak di lapangan parkir. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang, namun tak tertolong. Di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan mengonfirmasi motif dibalik penembakan karena tersangka tidak senang Kompol Anumerta Rianto Ulil menangkap rekannya dalam kasus tambang ilegal. Polda Sumbar memastikan akan menyelidiki hingga tuntas keterkaitan pelaku dengan sosok di balik tambang ilegal. Ini yang sedang kita dalami juga. Yang ditangkap terkait tambang itu siapa, Pak? Yang ditangkap adalah sopir kalau dari keterangan penyidik yang menangani. Apakah diketahui relasi tersangka yang ditangkap itu dengan Kabag Ops? Iya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabag Ops untuk bisa membantu. Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Tingginya resiko pekerjaan korban Ulil memang sempat ia utarakan pada keluarga. 3 bulan sebelum penembakan, Ulil sempat berpesan kepada orang tuanya untuk minta didoakan karena menjalani tugas yang cukup berat. Jadi almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, semua taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar resikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia berat. Meski pahit, kasus penembakan yang berujung kematian Kompol Anumerta Rianto Ulil bisa jadi celah untuk membuka siapa saja yang terlibat dalam pembiaran tambang ilegal. Komitmen Kapolri untuk mengusut tuntas dan memberi sanksi tegas pada semua yang terlibat kini dinanti keluarga korban agar kepergian Kompol Ulil tak jadi sia-sia. Tim Liputan Kompas TV. Menjelang pemakaman yang direncanakan pagi ini, kediaman keluarga Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar mulai dipadati pelayat untuk mengikuti ibadah pelepasan. Rencananya setelah ini akan diikuti upacara pelepasan oleh institusi Polda Sulawesi Selatan. Ibadah pelepasan di kediaman jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar tengah berlangsung. Ibadah ini diikuti oleh jemaat Mangamasean Makassar. Rencananya jenazah akan dibawa ke tempat pemakaman di Taman Makam Sirina PC di Sudiang, Kota Makassar. Setelah upacara, keluarga akan menyerahkan jenazah kepada pihak kepolisian sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman. Jenazah Anumerta Kompol Rianto Ulil menurut keluarga akan dimakamkan pada hari ini. Kita pantau bersama jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha di rumah duka korban. Gufran, jadi pukul berapa jenazah akan dimakamkan dan pantauan Anda siapa saja yang sudah hadir untuk di rumah duka pagi ini? Ya, Asri dan juga saudara, menurut pantauan kami dan juga konfirmasi dari keluarga, ini pukul 9 waktu Indonesia Makassar seharusnya jenazah sudah dibawa ke tempat pemakaman yang sebelumnya dikonfirmasi itu berada di Taman Makam Pahlawan, tapi terupdate-nya ini tadi pagi dikatakan bahwa akan dipindahkan ke Taman Makam Bahagia Sirina PC Sudiang,
Kota Makassar. Dan memang pukul 9 ini sudah direncanakan dan juga sudah dikoordinasikan dengan Polda Sulawesi Selatan, karena memang pada pagi hari ini juga akan dilakukan upacara pelepasan dari Polda Sulawesi Selatan. Dan selain itu, selain Polda Sulawesi Selatan, dari pantauan kami Asri dan juga saudara, keluarga besar yang sebelumnya memang sudah ditunggu oleh pihak keluarga inti yang ada di Kota Makassar, seperti dari di luar kabupaten dan juga provinsi, dan beberapa juga di luar negeri seperti di Kuala Lumpur dan juga Vietnam, sudah dikonfirmasi tiba di rumah duka sejak tadi malam, sehingga memang rencananya pagi ini akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia Sirina PC Kota Makassar. Dan di belakang saya ini dapat Anda lihat prosesi upacara pelepasan sesaat lagi akan dilakukan dari institusi Polda Sulawesi Selatan, dan pada upacara pelepasan pagi hari ini kurang lebih ada 30 personil yang diturunkan untuk bisa mengikuti upacara pelepasan Kompol Anumerta, jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar untuk dibawa ke pemakaman. Karena memang menurut Polda Sulawesi Selatan ini merupakan penghormatan yang bisa diberikan dari Polda Sulawesi Selatan mewakili institusi polisi yang ada di Indonesia, memberikan penghormatan kepada jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, karena memang dikait-kaitkan bahwa memang Kompol Anumerta ini meninggal dalam saat bertugas atau dalam menjalankan tugasnya. Kami juga sempat berbicara dengan beberapa anggota keluarga yang menyatakan bahwa memang Kompol Anumerta ini merupakan sosok anak atau sosok ponakan yang begitu penyayang terhadap keluarga ibunda dan juga saudara-saudara daripada omanya, seperti itu, sehingga memang kehilangan atau kepergian Kompol Anumerta ini merupakan kehilangan terbesar, kehilangan harapan bagi keluarga dan juga menurut mereka bagi negara. Integritas yang dipegang oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar ini menandakan bahwa negara telah kehilangan salah satu pasukan ataupun juga institusi polisi terbaik mereka. Di belakang saya juga sudah siap dari Polda Sulawesi Selatan maupun juga dari Brimob Polda Sulawesi Selatan yang nantinya akan saat lagi melakukan upacara pelepasan ditandai dengan peniupan trompet dan juga pemukulan gendang seperti itu untuk menandai penyerahan jenazah dari perwakilan keluarga, kemudian nanti akan diserahkan kepada perwakilan institusi Polda Sulawesi Selatan sebelum akhirnya nanti dilanjutkan upacara pelepasan itu di tempat pemakaman yang ada di Taman Makam Bahagia Sirina PC Sudiang Kota Makassar. Sebelumnya memang tadi pagi para pelayat, kerabat, juga tetangga sudah mulai berdatangan di rumah korban karena memang sebelum melakukan upacara pelepasan tadi ada upacara atau maksud kami ada ibadah pelepasan yang juga dilakukan dari jemaat Mangamaseang Kota Makassar. Karena memang pelepasan ibadah ini bukan hanya kali ini dilakukan, namun dari jemaat Mangamaseang Kota Makassar juga sudah melakukan ibadah penghiburan tadi malam, tepatnya di kediaman rumah korban di kompleks BTN Antang Jaya Makassar. Kembali ke Anda, Astrid. Ya, lalu terkait dengan penyelidikan, bagaimana perkembangannya dari informasi yang Anda peroleh di sana? Baik, dari penyelidikan kami konfirmasi kepada keluarga, mereka menyerahkan seluruhnya kepada pihak polisian, pihak berwenang untuk bisa melakukan penyelidikan secara menyeluruh, secara terang-terangan dan seadil-adilnya, karena menurut mereka bagaimanapun juga penembakan antara institusi polisi versus polisi, apalagi pembunuhan ini dilakukan pada saat Anumerta Kompol ini melakukan pada saat menjalankan tugasnya, baru kemudian ditembak oleh rekan sesama anggota polisi di Solok, Sumatera Barat ini, meninggalkan duka yang mendalam dan juga mereka akhirnya sudah ikhlas. Tetapi dari konfirmasi ataupun juga perbincangan kami dengan salah satu anggota keluarga, mereka masih belum terima dengan cara kepergian korban, yaitu dengan ditembak ataupun juga dikhianati oleh teman seprofesinya sendiri. Untuk selebihnya proses lebih lanjut itu diserahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian ataupun juga pihak berwenang untuk bisa melakukan penyelidikan secara menyeluruh, dan juga mereka menekankan semoga kejadian ini tidak terulang lagi, apalagi ini merupakan institusi polisi yang merupakan perwakilan negara Indonesia. Astrid. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.